Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat yang beriman, berjumpa lagi bersama saya dalam edisi pembahasan Al-Quran khusus makna dan terjemah dari Al-Quran. Namun sebelum lanjut video ini, apabila dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan silahkan komentar. Tentunya silahkan share. Jazakumullah khairan. Baik, kita langsung saja memulai video ini. Mulai pembahasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra tentang kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti di ayat 105, Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan kebenaran, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran, dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu Allah turunkan ke muka bumi ini melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad hanya semata-mata sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tentunya itu didasari dengan kebenaran dan tujuan yang nyata. Jadi tidak diragukan kebenaran Al-Quran. Lanjut di ayat 106. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur. Kau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad ini tidak secara langsung berupa kitab satu langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak, namun secara mutawatir melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad kurang lebih selama 22 tahun. Itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara perlahan-lahan agar Nabi Muhammad pun menyampaikan kepada para sahabat, dan akhirnya sampai kepada kita sekarang. Lanjut di ayat 107. Dan katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat 107 ini, tidak ada kerugian bagi Allah apakah manusia itu beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ataukah manusia itu tidak beriman. Itu sama saja bagi Allah. Tidak ada keraguan bagi Allah. Dan untuk orang-orang terdahulu, para sahabat terdahulu, apabila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, mereka langsung sujud. Mereka langsung menyungkurkan sujud karena mereka takut terhadap Al-Quran yang dibacakan. Dikuatkan di ayat 108, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Di ayat 108 ini Allah menegaskan perkataan orang-orang terdahulu itu, mereka meyakini akan janji Allah, janji pertemuan dengan Allah. Mereka meyakini, orang-orang terdahulu itu, bahwa manusia itu kelak akan ada hari pembalasan, hari berjumpa dengan Allah, dan janji Allah itu adalah benar. Lanjut di ayat 109. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Ini masih penguatan terhadap orang-orang terdahulu. Terkadang mereka itu sambil bersujud, sambil menangis,
dan bertambah khusyuk keimanan mereka. Lanjut di ayat 110. Katakanlah Muhammad, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dan salat di dalam salat, dan jangan pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara keduanya itu. Di ayat 110 ini Allah menyatakan bahwa untuk menyuruh Allah itu tidak mesti Allah saja, karena serulah dengan nama-nama lain yang ada di dalam Asmaul Husna, karena Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik Allah. Silahkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain sebagainya. Dan tentunya ketika kita melaksanakan sholat, ambillah pertengahan, tidak juga terlalu mengeraskan, namun tidak juga terlalu merendahkan. Di ayat 111, di ayat terakhir dari surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah Dia seagung-agungnya. Hadirin yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Suci, Maha Suci dari orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Sesungguhnya Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Allah tidak membutuhkan pertolongan dari makhluknya. Dan marilah kita agungkan Allah seagung-agungnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian videonya untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.